Yang ngatain kita so Inggris banget sih loh. Ya kita pasti sering ngalamin itu yang kadang membuat orang-orang itu jadi takut untuk belajar bahasa Inggris. Dan my message is, buat kalian yang mungkin suka ngejudge orang seperti itu, jangan sampai kata-kata kalian itu menghancurkan mereka yang ingin belajar seperti itu. Dan juga buat kalian yang mungkin masih belajar, just be confident, it's okay. Halo semuanya, welcome back to YECECO ID. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu skill yang pastinya banyak diminati oleh orang-orang yang lagi belajar bahasa Inggris. Apa itu? Ada yang tahu? Skill itu adalah skill speaking atau skill berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, untuk membahas itu semua, aku nggak sendiri karena hari ini aku sudah ditemani oleh narasumber kita di studio ini. Sudah datang ada Mr. Hasan. Halo Mr. Hasan, how are you? Hi, I'm good. How are you? I'm good too, thank you for asking me anyway. Okay. Well, jadi Mr. Hasan ini adalah seorang podcaster dan juga traveler dan sempat juga mengikuti program exchange begitu ya Mr. Hasan? Yeah, that's right. Di Filipina tahun 2019. Well, so Mr. Hasan, let's talk about speaking. Alright, let's talk about speaking. Karena udah nggak sabar banget nih mau ngomongin tentang speaking itu sendiri. So my first question is, why do we need to learn English speaking? Kenapa sih kita harus belajar bahasa Inggris, khususnya berbicara? Okay, well, first of all, the first reason is because, as we all know, that English is the international language. Jadi bahasa Inggris adalah bahasa internasional, and to communicate with people, of course, we need a speaking skill. Jadi untuk komunikasi dengan orang, pasti kita butuh speaking skill kan, seperti itu. And yes, and by having a very good speaking skill, it will improve your life. And for the next future, if you are able to speak in English very well, then you'll get a better job. I think so. That is one of the reasons, right? All right. So why is it important? Is it important? It's because, yeah, as I said, so by having that ability, so you'll above someone, it's in a positive way, right? Jadi ini dalam segi positif. Jadi bukan berarti kita lebih dari seseorang, but in a positive way. Jadi kita ada keunggulan khusus yang bisa kita banggakan. So by having that ability, it will improve our life. So yeah, and another reason, by having a good quality of speaking skill, it will make you a person. Kayak keren banget. Keren, and also you can interact with people, especially from people from abroad. Jadi bisa berkomunikasi dengan orang yang berasal dari negara beda-beda seperti itu. Salah satunya kalau bisa bahasa Inggris tuh biar kelihatan keren juga pastinya, karena belum pasti semuanya bisa bahasa Inggris soalnya. Betul, Mr. biar Hasan. gaul gitu ya Kak, iya. ya, nongkrong gitu terus pakai bahasa update Inggris. Status. Betul. Update status pakai bahasa Inggris biar yang lain nggak pada tahu. Iya, kalau ngerasain orang gitu ya. In a positive way, kita bicarain positif orang seperti itu. So Mr. Hasan ini kan pernah ikut exchange di Filipina seperti itu. Dan di sana ikut program kalau nggak salah mengajar di Filipina. So di sana ngajar apa sih Mr. Did you teach English speaking? Yes, I did, but it's more specific. So I taught public speaking. Oh, public speaking? Yes, that is really interesting because it's really different between the Philippines and Indonesia. Because in the Philippines, if you're at senior high school students or high school level, so it will, there are so many options that you can take the subject. For example, like broadcasting, or public speaking, and also journalism, a broadcaster, anything. So that is a very big difference between Indonesia and Philippines. Jadi sedikit beda. Kalau di Filipina SMA lebih ke penjurusan yang kita bisa gunakan ilmunya nanti setelah kita lulus dari SMA, seperti jurnalistik atau broadcasting atau public speaking seperti itu. Jadi kebetulan saat itu ngajar public speaking.
Karena karena nggak ada yang mau sebetulnya, karena teman-teman yang lain dari Indonesia kemarin itu karena SMA kan, karena takut seperti itu, takut mungkin dirasa berat atau apa gitu, atau mungkin mereka belum pernah belajar public speaking sebelumnya. Betul. And because my background is about public speaking, so okay, I took the action, so I took the challenge. Oh really? This is mine actually. This is mine, so it's okay. I'll take it. Oke, jadi nggak belajar tentang grammar gitu lagi, nggak tenses, simple present tense gitu untuk senior high school? Kalau tenses sebetulnya di SMP-nya, karena kemarin teman, some of my friends also taught at high school, junior high school, and materinya seputar tenses, yang grammar masih seperti itu. Tetapi kalau untuk SMA dia lebih yang more specific untuk yang purpose kita setelah kita graduate dari SMA gitu. Oke, ini jadi, menarik sih. Iya, it's really interesting. Karena mungkin di sekolah di SMA kita masih belajar namanya tenses ya, yang kita harus ngapalin many gitu. Things, gitu yang buat kita kayak ketemu bahasa Inggris langsung takut banget rasanya. Betul. So, how about the speaking ability? Maksudnya mereka apakah bahasa Inggrisnya tuh udah jago banget atau gimana? Well, if you compare between Indonesia and Philippines, it's so much different. Oh, really? Because as we all know that in Indonesia, English is as a foreign language. Jadi di Indonesia itu bahasa Inggris masih bahasa asing. Meanwhile, the Philippine English is a second language. So, jadi bahasa Inggris di Filipina itu bahasa Inggris kedua. So, you know, like if you walk to the market or you know, like to the public places, so everyone can understand when you're confused and you don't know the direction. Just speak in English. Yeah, just speak. For example, excuse me, sir, where is the way to go to the market? So everybody will understand, basically. Jadi itu sedikit bedanya sih. Kalau kita mungkin nyasar gitu ya, kita turis di sini di Jogja misalkan nyasar, kita ketemu orang nih, mungkin di burjoan gitu ya. Jadi nggak semua orang bisa menanggapi kita ketika kita bisa baca bahasa Inggris. Mungkin kalau kesasarnya di mall masih bisa mungkin masih ada kesempatan gitu ya untuk pulang gitu, menemukan jalan. Bisa jadi. Kalau kesasarnya di burjo, jawabannya mungkin bahasa Sunda atau bahasa Jawa. Iya, bisa jadi, bisa. Jadi seperti itu sih bedanya di situ untuk bahasanya. Oke, kalau di Filipina sendiri berarti ketika mereka ngomong bahasa Inggris itu udah kayak bahasa Indonesianya sana ya, Mister ya? Iya, tapi memang ada pastinya di setiap negara itu pasti ada aksen sendiri gitu kan. Jadi karena Filipina bahasa utamanya itu bahasa Tagalog yang bahasa Filipino seperti itu, yang karena background Filipina itu kan memang dijajah oleh Spanyol gitu kan. Jadi sedikit ada aksen tertentu yang dia lebih influenced by Spanish accent. Seperti kata berakhiran nation. Kalau kita bahasa Inggris. Ini keceplosan ini. Jadi kalau misalkan kita bilang nation, kalau di sana lebih ke nation seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya, nation seperti itu. Communication gitu, seperti itu. Jadi ada sedikit perbedaan. Pasti di setiap negara itu pasti ada aksen tertentu gitu. So, what do you think about? Let's talk about accent ya, karena tadi nyenggol-nyenggol soal accent. Nyenggol-nyenggol ya. Kita langsung ditabrakin aja ke accent nih, nggak cuma nyenggol aja. Jadi accent yang menurut Mr. Hasan yang paling mudah, yang paling mudah gitu ya. In my opinion, the easiest one is American accent because the reason why is because you know, like since we were kids, so at schools, elementary school, junior high school, senior high school, almost all the teachers, the way they teach using American accent, right? So. And also our environment. Jadi lingkungan kita memang kebanyakan dipengaruhi oleh Amerika karena seperti mungkin kayak brand makanan. Kita nggak mau mention di sini ya, brand makanan dan juga harus bayar ya. Iya, harus bayar, betul. Dan juga film-film gitu kan banyak sekali film-film yang Hollywood movie, so they use American accent basically. So itu yang mungkin lebih kepengaruh ke kita, personally ke aku, yang mungkin lebih mudah untuk belajar bahasa Inggris accent Amerika. Well, this is my accent, my real accent. I mean like an Indonesian accent. Ya, karena, Hasan accent. So. Iya, seberapapun kita berusaha mencoba, kadang masih terbawa Indonesianya, kadang masih medok juga. Betul. And this is important for you guys, YEC lovers. How do we call YEC fans? YEC lovers. Okay, this is very important for you guys, no matter what your accent is. Jadi nggak penting apapun aksen kalian. Entah kalian aksennya Sunda, Indonesia, American, British,
It doesn't matter. Itu nggak penting sama sekali. Yang penting, like tujuan komunikasi itu kan saling mengerti gitu antara pendengar dan juga kita sebagai penutur seperti itu. So the most important thing is you guys understand each other. Jadi kalian ngerti, aku ngerti seperti itu. So nggak usah kita yang berpatokan kita harus berbicara dengan aksen British atau Amerika atau apa, whatever your accent is, just be proud of who you are. Seperti itu. Itu yang terpenting. I couldn't agree more. Yes. Wow, obrolannya semakin memanas sepertinya, atau semakin mendingin malahan. Membeku. Nanti bisa jadi melting. Iya, melting, betul. Well, berarti nggak masalah dong kalau seumpama kita mau belajar British accent. Yeah, it's okay. It's okay. Walaupun kita sebenarnya itu adalah dari Indonesia, tapi kita mau belajar ke aksennya tuh lebih ke American gitu. Itu nggak apa-apa kan, Mister? Nggak apa-apa. It's okay kalau misalnya kalian nyaman menggunakan bahasa Inggris logat Amerika atau logat British, it's okay. As long as you're comfortable, selama kalian nyaman, it's okay, just do it gitu. Tapi yang penting nggak usah, maksudnya jangan sampai gara-gara belajar logat itu menghambat kalian untuk belajar. Itu intinya seperti itu. So, just be proud of who you are. Takutnya nanti jadi mikir. Betul, jadi mikir. Jadi sebelum ngomong malah gak jadi ngomong. Amerikanya gimana sih? Yang Britishnya gimana sih? Iya, seperti itu. Karena British itu kan kayak susah banget gitu loh. Iya, itu butuh ekstra gitu. I couldn't speak British at all. Really? Yeah. Maybe I can, but I need to think. You. I need to think. Like, it sounds fake. Jadi akan kedengeran palsu kalau ngomong logat British. Oh, really? Gak natural seperti itu. Can you please try give me an example? For example, I'll try my best to speak British. Okay, you try first. Oh my God. So, Mr. Hassan, what do you like to eat? Well, I like to eat some burger at the restaurant. I couldn't speak British. It sounds fake, jadi kedengeran palsu banget gitu. Alright. Yeah. So kita tinggalin dulu Britishnya. Okay. Sekarang mau tanya nih, gimana caranya how to speak without getting slip tongue? Jadi sering banget kalau ngomong bahasa Inggris tuh belibet. Itu gimana, Mister? Belibet kalau misalkan slip tongue gitu ya, slip of tongue itu memang natural gitu ya. I think everybody experience that. Jadi semua orang pasti ngalamin itu. Saya pun termasuk seperti itu. And I think itu kayak kadang di luar kesadaran seperti ya, di luar kesadaran, dan caranya supaya nggak slip tongue atau bahasa Jawanya kecetit lidah gitu ya. Bahasa gaulnya kecetit lidah, ini kearifan lokal ini Kak. Jadi itu bahasa gaul ya? Bahasa gaulnya kecetit lidah seperti itu, dan mungkin itu kita harus fokus dan kita yang penting kita tahu apa yang akan kita omongin aja sih, dan itu sesuatu yang normal. Kayak misalkan kita mau bilang go and take shower. Kadang go and take shower, iya betul. Kadang kita kesleo jadi go and shake a tower. Alright. You know the difference. Sometimes like that. So when we're talk very fast, then actually the words or the sentence is go and take shower. Jadi pergi dan mandilah gitu. Tetapi kadang kita kesleo jadi go and shake the tower. Jadi so it's normal. Goyangkan menaranya gitu. Jadi itu seperti itu, sesuatu yang normal sebetulnya. Itu mungkin cara ngatasinnya aja cuma fokus dan lebih minimalisir aja seperti itu. Kita tahu kelemahan kita, betul. Practice more. Oke. Seperti itu. Jadi yang masih takut kalau getting slip tongue, masih takut nanti belibet ngomongnya, nggak usah mikirin itu dulu. Yang penting kita berani untuk berbicara dulu menggunakan bahasa Inggris. Betul sekali, betul. Karena nggak semuanya itu berani ngomong bahasa Inggris, betul, ya kan? Betul, ya. Banyak banget takut salah grammarnya, takut dijudge orang juga. Itu yang banyak sekali kita hadapi so Inggris banget sih. Nah kalau ngomongin ini gimana nih menurut Mr. Hassan nih menanggapi orang-orang yang kayak gitu, yang ngatain kita so Inggris banget sih loh. Chill aja gitu, santai aja gitu. Kamu nggak bisa ya, balesin aja seperti itu. Wow, langsung nusuk ya? Langsung nusuk tapi kena gitu. Well, kita pasti sering ngalamin itu yang kadang membuat orang-orang itu jadi takut untuk belajar bahasa Inggris. Dan my message is, buat kalian yang mungkin suka ngejudge orang seperti itu, jangan sampai kata-kata kalian itu menghancurkan mereka yang ingin belajar seperti itu. Dan juga buat kalian yang mungkin masih belajar, just be confident, it's okay.
just ignore people's opinion in this case ya. Jadi kadang ada kalanya kita berhak untuk nggak mendengarkan apa kata bodo orang amat gitu. gitu ya. Iya, bodo amat itu kadang sesuatu yang perlu juga gitu. Yang penting kalian bisa maju, kalian bisa improve diri kalian sendiri dan prove them wrong. Jika kalian nanti udah bisa, udah lancar ya, mereka akan melihat siapa diri kita seperti itu. Jadi jangan sampai takut gitu. Pernah dikatain gitu juga Mr. Hasan? So Inggris banget sih lo? So Inggris banget. Kebetulan dulu experience once. Ketika di warung makan, kebetulan kita lagi bawa tamu dari Filipina. Oke. Ya, di salah satu restoran di Jogja. Kita kebetulan waktu itu lagi makan-makan karena kita bawa tamu dari Filipina. Student exchange juga waktu itu di salah satu kampus di sini. Dan kita lagi makan siang seperti itu karena mungkin tekstur wajah orang Filipina kan sama seperti kita sama seperti orang Indonesia gitu. Jadi orang di belakang kami itu mereka ngira they didn't understand. Iya, they didn't understand the case dan mereka langsung yang kayak basic kita dengar mereka yang kayak sok ke Inggris bahasa Jawa gitu dan iya karena mereka nggak tahu. So don't judge anyone if you don't know the case. Ya, seperti itu. Karena mungkin dia ngiranya ke Inggris banget sih padahal mereka bahasa orang Filipin. Jadi mereka nggak ngerti bahasa Indonesia dong kalau kita ngomong bahasa Indonesia seperti itu. So actually they don't know Indonesian language tapi at all, ya. Oke, jangan tuh satu pelajaran lagi. Betul. Nanti kalau ketemu sama orang yang ngomong bahasa Inggris siapa tahu dia dari Asia Tenggara gitu ya, bule Asia Tenggara itu kan bule kemungkinan Filipin, banget gitu. Iya, bule Filipina atau Thailand atau Kamboja juga. Kamboja juga tekstur mukanya sama seperti kita. Kebetulan waktu when I was there dikira orang Kamboja juga kayak pas beli pulsa, mereka ngomong bahasa Khmer, Kamboja bahasa Khmer gitu ya. Kalau kita ngomong Indonesia, tapi bacanya Khmer. Kita dikira orang Kamboja juga seperti itu karena memang tekstur wajahnya mirip, secara appearance-nya mirip seperti itu. Karena kita masih satu ras mungkin ya, masih satu. Or you're planning to go Kamboja mungkin untuk pindah ke sana juga? Maybe one day. We'll see. So ada satu statement dari salah satu audiens. Jadi kita punya pertanyaan juga dari audiens nih Mr. Hasan. They said that kenapa sih belajar bahasa Inggris itu so difficult? Why? Why? I think it depends by people. I think not everyone will say English is difficult, but for some people English is easy and fun. Mungkin hanya karena mereka belum menemukan cara yang asik untuk belajar bahasa Inggris seperti itu. So if you find the right way and the right path and the right people, so it will be enjoyable and so much interesting. Jadi mungkin kalian hanya belum menemukan metode yang asik, cara yang asik, dengan orang-orang yang asik, gaya belajar yang asik. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi gitu. Jadi sebetulnya English is fun. Mungkin kalau misalkan kalian guys atau orang-orang buat kamu-kamu yang mungkin masih belajar bahasa Inggris dan mungkin kalian sukanya traveling misalkan, suka jalan-jalan atau suka alam gitu. Mungkin kalian bisa belajar bahasa Inggrisnya mungkin dengan ya kalian jalan-jalan di real kehidupan, misalnya kayak kalian udah diterapkan oleh Mr. Iya, Hasan. betul sekali. Kayak apalagi di Jogja itu kan banyak sekali objek wisata yang murah dan juga gratis seperti itu kan, yang banyak turis pastinya. So kita bisa langsung terjun ke sana, kita mempraktikkan seperti itu kan salah satu metode juga seperti itu atau salah satu cara juga yang bisa kita ambil seperti itu. Atau mungkin buat kalian suka nulis gitu atau suka baca, suka literatur gitu ya, suka novel, suka apa lah. Kalian bisa belajar bahasa Inggris belajar bahasa Inggris melalui novel atau majalah atau music, whatever it is. So there are a lot of ways to learn English. Jadi banyak sekali cara. Oke, jadi Mr. Hasan juga sudah mempraktekkan dengan mengajak ngobrol turis-turis di lingkungan karena sekarang masih di Jogja. Iya, sekarang masih di Jogja. Jadi mengajak ngobrol mereka turis-turis yang dari luar negeri pastinya. Iya. Untuk ngomong bahasa Inggris gitu ya. Betul. Tuh tiba-tiba langsung ngomong, Mister, how are you gitu atau gimana itu? Sebetulnya kadang obrolan itu timbul kadang dengan unexpected gitu ya, tanpa kita harapkan sebelumnya gitu. Kayak misalnya kita sedang duduk di salah satu resto atau cafe gitu kan. Kadang bule-bule suka minum healthy juice gitu kan guys. Jadi bukan minum air putih atau minum minuman lah intinya seperti itu. And kadang kita mungkin bulenya itu jatuhin
apa misalkan ke bawah gitu kan. Jadi Kelompreng gitu ya kalau bahasa Jawa, kelompreng gitu ya. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Prank. I don't know how to say it in English. Jadi gitu. Nah, kadang kita bantu untuk ngambilin and then the bule said, "Oh, thank you." Nah, kita bisa mulai memasuki obrolan dari situ. Jadi ataupun mungkin kalian misalkan di Candi Prambanan atau di Borobudur misalkan kalian pengen memulai obrolan ya tolong obrolan dengan sopan lah seperti itu. Kita sebagai orang Indonesia yang menjunjung tinggi norma ketimuran seperti itu, so pastinya ada cara yang sopan untuk memulai obrolan kayak excuse me sir, I'm sorry to bother you, misalkan maaf mengganggu, kita kan bisa memulai dengan seperti itu. Walaupun pada praktiknya bule itu sangat suka straight to the point gitu, tetapi kita tetap ada cara untuk memasuki ke situ. Jadi bule sebenarnya nggak suka basa-basi. Iya, sebetulnya nggak. Cuma kita ada sebelum ke memasuki to the point itu kita ada cara, istilahnya kuncinya gitu loh Kak. Gitu, seperti itu. Karena Indonesia juga terkenal dengan betul friendly sekali, gitu friendly, ya. Polite people, that's wonderful. Yang baik-baik. Betul, yang baik-baik. Jadi jangan sampai nanti bulenya ngejudge, lihat ketemu satu ngejudge semuanya. Iya, seperti itu, betul. Well, kalau ketika speaking nih Mr. Hasan, itu kan kadang kita kadang stop karena kita nggak tahu vocabulary-nya, kita nggak tahu, aduh ini bahasa Inggrisnya apa bingung ini, gitu ya, kan? apa gitu ya. What is the trick? Jadi kita harus gimana nih? Okay, the trick is easy. So if you don't know the word or the vocabulary when you're talking to people, it's easy. So just describe the meaning, or like what is it called? Like for example, you want to say pegadaian in English. Pegadaian kadang kita kan nggak ngerti pegadaian apa ya gitu kan, bingung gitu. Kalau nggak suka ke pegadaian juga nggak tahu. Iya kan kadang gitu. Ya udah tinggal mendeskripsikan aja. Misalkan gini kalimatnya. Kemarin aku ke Pegadaian buat ngadain HP-ku misalkan gitu. Oh, yesterday I went to what is Pegadaian? What is Pegadaian? Oh, it's a place to kita nge-explain ke lawan bicara kita. Oh, Pegadaian it is a place, when you have no money and then you want to give your mobile phone and then we get the money. Oh, and then lawan bicara kita pasti akan mikir, oh, the pound shop itu. Pegadaian kan, the pound shop gitu. Langsung tertuju ke arah sana seperti atau mungkin it's easy misalkan kalian nggak ngerti bahasa Inggrisnya kebun binatang gitu. Kebun binatang apa ya kalian bisa mendeskripsikan misalkan it's a place there are a lot of animals, zoo, that's easy kayak gitu, caranya kayak gitu aja. Atau mungkin bisa pakai bahasa tubuh kalau misalkan itu bisa dideskripsikan dengan bahasa tubuh seperti itu. Kalau misalkan apa tuh bahasa tubuh? Kalau misalkan kita nggak tahu bahasa Inggrisnya demam gitu, fever, misalkan kita nggak tahu. Atau menggigil aja yang gampang. Menggigil itu kan shiver, shivering, misalkan sedang menggigil gitu. Kita nggak tahu bahasa Inggrisnya menggigil gitu. It's like this. Okay. Dan lawan bicara kita tahu, you're shivering, kita menggigil gitu, seperti itu. So, Mr. Hasan, lagi dan lagi kita ada masalah dalam kita tuh nggak pede kalau ngomong di depan orang banyak. Nah itu gimana cara mengatasinya? Karena ini nggak cuman 1-2 orang yang mengalami ini, most of people itu. Yes, I experienced once as well. So don't get me wrong, I'm super confident like this. No. Oh really? Jadi I think semua orang pasti ngalamin hal itu ya, ngerasa nggak pede, apalagi kita ngomong di banyak orang. Mungkin presentasi atau speech, tiba-tiba dikasih jadwal untuk speech dadakan seperti itu ya. Well, caranya mudah. Kalau misalkan kalian dikasih job seperti itu, just be well prepared. Gitu. Jadi sebelum D-Day, jadi sebelum hari H, just be prepared like a week prior to the D-Day. Jadi seminggu sebelumnya kalian udah siapin materi, sudah siapin PPT-nya, udah ready gitu. Jadi hamin 2 hari atau hamin sekian jam kalian bisa ngulang materinya seperti itu. And make it interesting. Itu jangan percayalah. SKS. Jangan sistem kebut semalam gitu ya. Ini kebiasaan banget sih, soalnya biasanya orang-orang tuh besok D-Day-nya, malamnya baru bingung. Iya, jadi kan nggak ada waktu untuk apa sih yang kurang, apa sih yang butuh dikasih sesuatu hal yang mungkin menarik pendengar seperti itu gitu. Jadi make it interesting. Itu akan nanti ketika orang perhatian ke tampilan kita atau ke PPT kita pasti lebih menarik seperti itu. Ya. Kalau ini nih yang paling penting nih, how to improve our English speaking. Well, of course, the first, just be confident first. Alright. And then willingness to learn. Jadi
yang pertama, jadi pede dulu dan juga ada niat, diikuti niat gitu. Jadi pede diikuti niat seperti itu. And then practice. Nah, practice di sininya itu banyak sekali cara yang mungkin kalian sesuaikan seperti itu. Apa sih kebutuhan kalian untuk bicara bahasa Inggris seperti itu? Atau mungkin kalian pengen bisa bahasa Inggris hanya untuk obrolan biasa, atau mungkin kalian pengen kerja di suatu misalkan hotel atau di tourism industry. Jadi kalian bisa sesuaikan kebutuhannya sehingga kalian bisa tahu, oh saya harus belajar bahasa Inggris yang seperti ini. Jadi kadang kita salah belajar, mungkin kita niatnya belajar bahasa Inggris yang umum aja, general seperti itu. Tapi kita belajar bahasa Inggrisnya untuk yang kedokteran atau nursing atau keperawatan seperti itu. Kadang kan salah alamat seperti itu. So kita harus tahu apa sih kebutuhan kita untuk belajar bahasa Inggrisnya di situ. And to practice more, it's easy, especially for you guys who live in Jogja, because Jogja is, it has so many tourism object places. Banyak sekali turis yang datang. Bentar lagi banyak yang datang ke Yes, Jogja nih. betul. Amin, mudah-mudahan ya, biar bisa kembali ekonominya kembali normal. And yeah, you can go to tourism object places, and then you can practice with foreigners. Jadi kalian bisa praktek dengan turis asing langsung. Jadi itu yang akan membuat kalian lebih pede lagi, lebih mengetahui pengetahuan luas lagi, dan lebih ngobrol dalam bahasa Inggris lagi seperti itu. Praktis secara langsung. Praktis secara langsung, betul. Ada orangnya. Betul. Kalau bisa boleh sekalian. Iya, betul. Jadi walaupun kalian grammarnya itu udah khatam gitu ya, kamu master banget grammar atau 16 tenses kalian hafal di luar kepala. Tapi kalau kalian nggak pede atau nggak mau ngomong satu kata pun, atau kamu nggak ada keberanian untuk speak out, itu akan sama aja. Gitu. Jadi nggak ada gunanya, ya? Betul, itu useless banget. Oke. Gitu. Nah kalau misalnya nih, itu kan ketemu lebih baik itu practice secara langsung, bertemu dengan orang, kalau bisa dengan bule. Yeah. Dan itu it means kan mencari partner dalam berbicara bahasa Inggris itu ya, misalnya. Iya, betul. Nah kalau misalnya di small village, masih apa ya namanya di sana? Mungkin transportasi aja masih susah gitu ya. Susah, harus nyebrang kali dulu, harus dan lain-lain. Nah itu gimana itu, Mr. Hasan? It's easy. I mean, like, we live in globalization era right now. So I think everybody has, at least in your family, one smartphone or networks. And the trick is you can use your smartphones to connect to people outside. Like, for example, kamu main Instagram atau sosial media apapun itu, so kalian bisa cari atau mungkin nyari suatu akun yang memang dia belajar bahasa Inggris. Contohnya YEC ini juga bisa kalian ke Instagramnya YEC, mungkin kalian tinggal di desa gitu kan. Jadi nanti kan di kolom komen itu banyak sekali orang-orang atau yang komen gitu, atau para komentator di situ. Dan pasti mereka itu tertarik bahasa Inggris karena mereka komen di situ, right? Betul. So the trick is mungkin kita bisa kenalan dengan mereka, atau kita tinggalkan komen di kolom komen, yuk kita belajar bahasa Inggris bareng, please send DM. Seperti itu kan triknya, kadang seperti itu ya, trik jualan juga kan, seperti itu ya. Sama kita dengan caranya seperti itu, karena nggak ada cara lain. Kalau misalkan kita tinggal di desa kecil, kita mau ke tempat les juga jauh dan mahal. Ya satu-satunya kita punya smartphone, walaupun kita nggak punya sendiri, kadang pasti satu rumah itu pasti biasanya ada satu gitu. Kalau misalkan kepepetnya nggak ada banget ya, di desa itu pasti ada yang bisalah belajar bahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa menyiasatinya seperti itu, belajar dengan yang bisa seperti itu. Mungkin yang nggak bisa juga bisa kali ya, Mister. Kayak sama orang tua, sama ibu kita mungkin ajak aja ngomong bahasa Inggris gitu. Iya, bisa juga. Sama tetangga tiba-tiba, Mama, where are you going? Ya, betul. Masih dengan logat Indonesia. It's okay, kearifan lokal. Siapa tahu jadi famous kan, Anglo-Nation ya berarti. Kalau Singapura kan Singlish, Singaporean English ya. Atau ada Indian accent juga. Nanti siapa tahu Indonesian accent jadi lebih terkenal, well known lagi, betul. Karena orangnya juga banyak Indonesia, produknya nyebar di mana-mana. Ya. Siapa tahu bisa memperkenalkan kita loh punya accent seperti ini. Okay, so the last question, Mr. Hasan. Right. Please give us the tips and tricks. Gimana caranya untuk how to be fluent in English. Tips and tricksnya. Karena Mr. Hasan ini
udah thank you for saying so. fluent banget, and I think there is no mistakes, gak ada grammar atau structure yang cacat. Aduh, tetap ada Kak. Ini hanya nggak kedetek aja sih. Seperti itu. Oke, well, tips and triknya yang pertama kalian niatkan dulu pastinya, niatkan. Yang kedua kalian mau belajar, jangan sampai takut salah. Ini yang kedua, kadang di tahap kedua mereka udah stop gitu karena takut salah itu yang paling penting. They're afraid of making mistakes, takut dicerca atau takut grammarnya ada yang error atau jadi kadang mau ngomong itu mikir dulu gitu. Aduh, grammarnya udah bener belum ya? Tensesnya udah bener belum ya gitu. Just speak up. If you want to learn about speaking skill, just speak up. That is the most important thing. Jadi yang penting speak up dulu. Don't think about grammar, structure, or many things. Grammar sisihkan dulu sebentar gitu. Well, I didn't say that grammar is not important. Grammar is important, but in this pemula, case, untuk pemula especially, sisihkan dulu untuk yang ini. And then yang ketiga, kalian yang kunjungi tempat wisata yang mungkin kalian bisa praktek secara langsung seperti itu. Jadi you can practice your English more with foreigners secara langsung dengan native speakers-nya. And yang keempat, itu sesuaikan hobi kalian. Jadi mungkin kalian yang hobi membaca, kalian bisa baca novel, bisa baca buku majalah berbahasa Inggris atau koran berbahasa Inggris, atau mungkin buat kalian yang suka music, kalian bisa belajar bahasa Inggris lewat musik, seperti itu. Atau mungkin kalian yang hobi YouTubean gitu, yang suka buang-buang kuota, hobi itu kan salah satu hobi juga buang-buang kuota. Hobinya buang-buang kuota, wow, iya. sultan. Kalian kan bisa nonton YouTube dengan pembelajaran bahasa Inggris, atau mungkin serial kartun berbahasa Inggris. Yang hobinya nonton kartun kan bisa juga. Banyak sekali kartun-kartun bahasa Inggris, dan ya itu salah satu cara yang bisa kita pelajari atau tips and triknya untuk improve speaking kita seperti itu. Dan yang terakhir, carilah partner speaking English seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa cari dengan teman di desanya, atau mungkin teman di sekolahnya, atau teman di kampusnya, atau teman di lingkungan kerjanya. Dan juga mungkin ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin kalian pergi ke Instagram yang pembelajaran bahasa Inggris, dan kalian cari teman online di sana, cari teman yang positif seperti itu kan untuk belajar bahasa Inggris bareng seperti itu. And also, that's it, the tips and tricks. Mungkin Mr. Hasan juga bersedia menjadi partner. Oh sure. Untuk teman-teman yang lagi nonton, bisa follow Instagramnya di sini. Follow Instagramnya di sini, nanti Kak Reni pasang Instagramnya. Nanti akan menjadi teman untuk partner speaking dari Mr. Hasan ini yang udah tahu sendiri, udah dengar sendiri ya. Mungkin gini Karen, mungkin banyak sekali orang yang mungkin kadang kita takut untuk memulai atau mungkin say hi ke orang gitu. Terlebih ini sesuatu yang gratis ya, tanda petik gratis gitu. Mungkin kita pengen belajar bahasa Inggris sama-sama seperti itu. Simbiosis mutualisme gitu kan. Jadi kadang orang mungkin takut untuk memulai say hi ke orang karena takut mungkin bakal ditolak atau mungkin bakal diabaikan seperti itu. Kecewa kan Iya, jadinya. kecewa gitu. Jadi jangan beranggapan semua orang sama seperti itu. So, it's okay. Kalau kalian gak dibalas, ya udah cari yang lain seperti itu. Jadi jangan sampai putus asa di situ atau berasumsi diri dulu. Oh pasti nanti pesanku nggak dibalas. Mungkin mereka nggak mau bantu saya seperti itu. Jadi jangan sampai anggapan seperti itu. Kalaupun nggak dibalas tetap harus cari yang lain gitu. Yang lain, There are a lot of people in this world. Ikan di laut masih banyak. Betul. Seperti itu. Oke. Well, seru banget obrolan kita hari ini sama Mr. Hasan. Ya, nggak kerasa ya. Udah berapa jam nih kita? 2 jam kita di sini. 2 jam lebih 3. It's been 2 hours. Oh, wow. Gak kerasa ya ternyata. Gak kerasa, betul. Time flies. Oke, so thank you very much Mr. Hasan sudah mau datang di studio YEC dan sudah menyempatkan waktunya dan share with people here. Sharing tips juga. Pastinya tips ini sangat very very useful for mereka yang lagi belajar bahasa Inggris, terutama pemula. Betul. Dan jangan lupa untuk diterapkan juga tipsnya. Jangan cuman nanti biasanya kan kalau udah dengerin lewat gitu ya Kak. Iya, dengerin. Kadang semangat juga, tapi semangatnya di awal. Jadi kayak oke, aku harus gini. But after that itu mereka akan entar dulu lah. Yeah. So aku sendiri juga kayak gitu kan. Oh iya, itu peribahasanya hangat-hangat gorengan kantin gitu kan. Itu maksudnya gimana? Jadi hangatnya di awal aja gitu. Oh, really? Seperti itu. Wow, kayaknya baru belajar bahasa kotak. Sorry, ini jadi seliptan. Gak apa-apa, it's normal. Yeah. Walaupun ada Google Translate, tapi
mereka kan masih salah-salah ya kan. Betul sekali. Maka dari itu bisa ikut kursus online di YEC.co.id. Nanti teman-teman tinggal klik aja linknya di shop.yec.co.id. Nanti bisa dapat diskon 30%. Saking semangatnya. Dapat diskon 30% dengan menggunakan kode kupon Hasan Kelas. Begitu ya Mr. Hasan ya? Hasan Kelas. Oke. Ejaannya mungkin? HASANCLASS. Dalam bahasa Inggris juga boleh kok. Oke. HASANCLASS. Nah itu tadi bisa menggunakan kode kupon Hasan Kelas untuk mendapatkan potongan diskon 30%. Yeay. Nah, akhirnya sudah di penghujung acara and I have to close this session. Thank you bisa very much. Bisa diperpanjang gak sih? 3 jam? Pengen banget sampai nanti malam sebenarnya. Oke. Tapi we have to close this and semoga kita masih bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Amin, yes, hope so. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk like video ini dan bisa juga komen mungkin bikin traveling kemana nanti bisa direkomendasikan sama Mr. Hasan. Bisa tulis di komen di bawah negara mana yang ingin kalian tujui untuk traveling. So I think that's all for today. Thank you very much and bye. Bye. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah untuk request topik selanjutnya.